Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah 7 pernyataan akulah. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan 7 pernyataan akulah. Sebentar kita akan belajar dan membaca saudara dalam Injil Yohanes secara berurutan. Puji Tuhan. Yang pertama, kita baca dalam Yohanes 6 ayat 41. Di sana dikatakan, akulah roti yang turun dari surga. Yang kedua, dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Yang keempat, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Yang kelima, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Keenam, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh saudara, dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Puji Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus saudara, saat itu kita menerima Yesus bagaikan roti yang turun dari surga, menerima Yesus sebagai terang dunia, menerima Yesus sebagai pintu dalam hidup kita, menerima Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita, menerima Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan, dan menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Saat kita percaya kepada Yesus, kita bagaikan ranting yang dilekatkan pada pokok anggur yang benar. Puji Tuhan. Di antara 7 pernyataan ini saudara, yang paling penting adalah nomor 7. Yaitu hubungan antara ranting dengan pokok. Karena inilah saudara yang menentukan pernyataan nomor 1 sampai dengan pernyataan nomor 6. Ya, jadi hubungan ranting dengan pokok inilah yang menjadi penentu pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Puji Tuhan. Saat ranting itu terlepas dari pokok saudara, maka dia akan mengalami yang pertama adalah ketidakpuasan. Tidak ada roti bicara ketidakadaan kepuasan. Kedua, dia akan hidup dalam kegelapan. Tidak ada terang. Ketiga, tidak mempunyai pintu. Tidak punya solusi dalam hidupnya. Keempat, hidupnya menjadi liar. Tidak tergembala. Kelima, dia akan mengalami kematian. Bukan kebangkitan atau kehidupan. Keenam, dia tidak akan mendapat jalan di dalam kehidupan. Saat ranting itu terlepas pada pokok. Puji Tuhan. Sebab itu saudara, hubungan ranting dan pokok ini yang sangat menentukan hubungan nomor 1 sampai nomor 6. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, 7 pernyataan ini diawali dengan akulah roti yang turun dari surga, dan diakhiri dengan pernyataan akulah pokok anggur yang benar. Diawali dengan roti dari surga, diakhiri dengan anggur. Bicara roti dan anggur saudara, ini bicara soal perjamuan Tuhan. Soal korban Kristus. Yesus adalah sang roti yang turun dari surga, datang ke dunia. Anggur melambangkan unsur dari dunia saudara, atau bagian yang mewakili dunia. Saat roti dari surga turun bertemu dengan anggur, maka di tengah-tengahnya persis nomor 4 bicara tentang salib saudara. Ya, jadi kalau kita perhatikan pernyataan nomor 1 bicara roti dari surga, pernyataan nomor 7 bicara tentang anggur. Roti dan anggur bicara soal korban Kristus. Dan pada pernyataan nomor 4 persis di tengah-tengahnya dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
persis di urutan keempat, saudara, waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, di sana dihubungkan dengan salib Kristus. Puji Tuhan. Dari 7 pernyataan ini, saudara, di mana yang pertama diawali dengan roti, yang terakhir diakhiri dengan anggur, yang menunjukkan perjamuan Tuhan, di mana disebutkan pada pernyataan yang keempat, dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jadi sangat clear, saudara. Diawali dengan roti, diakhiri dengan anggur, yang menunjukkan korban Kristus, yang diterangkan persis di tengah-tengahnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau diartikan secara sederhana, bagaimana bukti kita carang yang melekat pada pokok? Yaitu kalau hidup kita tergembala, saudara. Tergembala oleh gembala yang baik. Puji Tuhan. Jadi bukti kita melekat pada pokok adalah kita tergembala. Tergembala oleh gembala yang baik. Coba kita baca, saudara. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Bicara penggembalaan, saudara, ini bicara soal pengikutan. Ya, jadi saat gembala berjalan di depan, dia menyuarakan suaranya, maka domba-domba akan mengikut dari belakang. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku. Ya, di sini Tuhan Yesus seakan-akan menampilkan dirinya sebagai gembala. Mau mengikut aku, dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Jadi saudara, hidup melekat pada pokok artinya hidup yang menghargai salib Kristus. Hidup tergembala. Mengikut gembala yang baik. Dikatakan tadi, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Jadi secara sederhana, saudara, ranting yang melekat pada pokok adalah kehidupan yang setiap hari mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bagiku besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah